Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kedua di tahun pelajaran 2020-2021, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan serta kemudahan di dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan menindaklanjuti pada pertemuan pertama di mana para siswa semua telah melaksanakan uh, penyusunan mind mapping atau peta konsep terkait perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Di dalam mind mapping kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi, disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan, dan disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Untuk disintegrasi terkait ideologi, kemarin kami contohkan yaitu pemberontakan yang dilatar belakangi oleh paham komunis, yaitu ada 2. Pertama adalah pemberontakan PKI yang dilaksanakan pada tahun 1948, tepatnya di Madiun. Kemudian ada pemberontakan PKI yang dilaksanakan atau terjadi pada tahun 1965 yang melibatkan pembunuhan jenderal-jenderal di kalangan TNI yang kita kenal dengan nama G30 SPKI. Pada kesempatan kali ini, para siswa, kami akan menyampaikan tentang pemberontakan PKI Madiun. Jadi pemberontakan PKI Madiun itu adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administrasi Jawa Timur, di mana berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Baik, para siswa, akan kami jelaskan pada background telah kami pasang mengenai tokoh dalam peristiwa PKI Madiun. Dalam hal ini adalah Gubernur Suryo. Jadi akan kami sampaikan sebuah ilustrasi dan mohon untuk bisa disimak. Jadi Madiun yang merupakan berbatasan dengan Solo dilalui oleh anak cabang Sungai Bengawan Solo. Di situ ada kali yang bernama dengan Kali Kakah. Di dekat Kali Kakah, tepatnya di Desa Bangunrejo, berdiri sebuah monumen tugu peringatan yang di atasnya ada tulisan, di sini telah gugur pahlawan-pahlawan bangsaku. Yang pertama adalah Suryo, yang merupakan gubernur pertama dari Jawa Timur. Kemudian ada Durjat, yaitu kombes polisi, dan Surono yang berpangkat kompol polisi. Jadi bermula pada bulan November 1948, ketika itu Presiden Soekarno memanggil gubernur seluruh Indonesia. Itu tepat untuk memperingati Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Yogyakarta.
dan dihadiri oleh para pejabat, termasuk Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Gubernur Suryo pada waktu itu pamit untuk pulang atau mengundurkan diri, dalam artian pergi ke Madiun. Sebelum sampai Madiun, mobil beliau itu dicegat oleh batalion FDR. Batalion FDR. FDR itu adalah Front Demokratik Rakyat, yaitu sebuah organisasi bentukan dari Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu adalah Perdana Menteri setelah Syahrir ketiga dan berpaham sosialis. FDR itu dibentuk ya berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam hal ini adalah MUSO. Anggota FDR itu ada yang bernama dipimpin oleh Maladi Yusuf, yang merupakan salah satu tokoh dari batalion yang dulu berjuang bagi kemerdekaan namun berpaham komunis. Dia mencegat mobil dari Gubernur Suryo tersebut, tepatnya di daerah Gedung Palar, Ngawi. Jadi kendaraan Gubernur Suryo itu ditumpangi bersama dengan pengawalnya, yaitu dua perwira polisi yang tadi saya sebutkan, yaitu Durjat sama Surono, yang kemudian dua polisi tersebut ditelanjangi dan dicaci maki. Bahkan ketiganya diikat lalu diseret hingga lebih dari 5 km dengan menggunakan kuda. Dua perwira polisi tersebut pada akhirnya lebih dahulu meninggal akibat diseret tadi. Mereka terus diseret bersama Gubernur Suryo melewati aliran Sungai Bengawan Solo, yaitu tadi Kali Kakah tadi. Jadi di situ di Sungai Kakah itu Gubernur Suryo gugur, ya, karena memang menurut berbagai sumber pada waktu itu Amir Syarifuddin pun datang dan berdiskusi dan kemudian memerintahkan untuk membunuh Gubernur Suryo. Di hari kemudian jenazah Gubernur Suryo yang ada di gambar itu beserta dua perwira ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Itu merupakan salah satu gambaran begitu sadisnya perilaku dari PKI yang kebetulan didalangi oleh MUSO. Jadi kenapa PKI Madiun ini terjadi? Sebetulnya apa latar belakangnya? Jadi PKI melakukan pemberontakan ini ada latar belakang dan tujuan. Salah satu latar belakangnya adalah mengenai perjanjian Renville. Coba kita lihat mengenai perjanjian Renville. Ya, ini perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville yang dilaksanakan di kapal USS Renville milik Amerika Serikat merupakan tindak lanjut dari sebuah mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Komisi 3 Negara. USS Renville ingin menyelesaikan permasalahan Belanda dengan Indonesia. Kemudian USS Renville itu berlabuh di Tanjung Priok. Dan pada akhirnya kemudian ditandatangani sebuah kesepakatan antara Belanda dan Indonesia bersama dengan KTN tadi, ya, yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Tetapi di dalam hasilnya Perjanjian Renville ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena secara teritorial bangsa Indonesia itu semakin sempit.
Jadi sebetulnya orang yang bertanggung jawab tentang ditandatangani ini adalah salah satunya adalah ini Amir Syarifuddin ini. Karena pada waktu itu Amir Syarifuddin beliau menjadi perdana menteri dan ikut di dalam delegasi penandatangan perjanjian Granville. Cuma karena desakan secara politis, pada akhirnya Amir Syarifuddin itu kemudian mengundurkan diri dan diganti kabinetnya menjadi Hatta. Dan Amir Syarifuddin kemudian menggalang sebuah kekuatan dengan nama tadi Front Nasional, membentuk FDR tadi, yang isinya adalah kaum sosialis dan kaum-kaum kiri, diantaranya ada komunisnya juga, yang kemudian berusaha untuk menggoyang pemerintahan Hatta. Jadi Amir Syarifuddin itu mundur dari kursi Perdana Menteri sehingga dia menjadi oposan atau orang yang berada di luar garis pemerintahan dan mengkritisi pemerintahan. Kejatuhannya ini ya membuat sebuah front, namanya Front Demokrasi Rakyat atau FDR tadi, yang terlibat di dalam pembunuhan Gubernur Suryo. Jadi pada tanggal 28 Juni 1948 yang mendapatkan dukungan dari PKI, kemudian ada Serikat Buruh, PKI, dan Partai Sosialis, terbentuklah FDR. Tujuan dari FDR ini adalah menuntut pembubaran Kabinet Hatta. FDR menyerang kebijakan Kabinet Hatta mengenai isunya adalah reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Jadi tujuan itu agar laskar-laskar yang di dalamnya ada muatan komunisnya bisa diakomodir. Kemudian selain itu memiliki tujuan dengan melakukan pemogokan agar kondisi pemerintahan tidak stabil. Pada akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 1948, ada tokoh yang namanya adalah Musso. Jadi Musso ini adalah pada waktu 1926, Musso terlibat di dalam pemberontakan terhadap Hindia Belanda yang dilatar belakangi oleh PKI. Jadi PKI itu melakukan pemberontakan sejak tahun 1926. Jadi Musso menjadi buron, ya, jadi menjadi buron pemerintah Hindia Belanda selama 23 tahun. Dia berpindah-pindah karena sangat dekat dengan Uni Soviet dan Cina. Dia berpindah-pindah dari Uni Soviet dan Cina dan menimba ilmu. Jadi pada akhirnya dia matang di Uni Soviet dan Cina yang beraliran komunis. Dia sangat mengagungkan tokoh-tokoh Marxis dan Stalin yang merupakan tokoh besar dari Uni Soviet pada waktu itu. Jadi sekembalinya Musso dari Moskow itu membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan sebuah republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri atau komunis. Kemudian pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 48, ia menawarkan sebuah solusi yang kemudian dia kenal dengan nama Jalan Baru untuk membentuk Republik Indonesia. Dia menginginkan sebuah kerjasama antara kaum sosialis dan komunis untuk ikut bersama-sama mewujudkan terbentuknya Republik Indonesia yang beraliran komunis. Kemudian Musso dan Amir pada akhirnya mendeklarasikan pimpinan mendeklarasikan sebuah organisasi
FDR itu. Di samping itu dia turut serta di dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Hatta, di antaranya yang tadi saya sebutkan mengenai reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Hal-hal yang dilakukan, dia melakukan propaganda anti pemerintah dan memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja dan melakukan pembunuhan-pembunuhan, khususnya yang berada di sekitar Madiun dan sekitarnya. Seperti yang dia lakukan dari FDR tadi, membunuh gubernur, kelasnya gubernur Suryo dan pengawalnya. Selain ingin menjatuhkan kabinet Hatta, strategi yang dilakukan oleh FDR yaitu tadi melaksanakan pemogokan oleh kaum buruh dan menciptakan kekacauan, sehingga pada akhirnya nanti akan menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Jadi untuk memperkuat wilayah yang dia pimpin, dia menarik pasukan-pasukan pro FDR dari medan tempur untuk membantu menghadang TNI dan menjadikan FDR itu sebagai tentara tentara untuk mewujudkan Republik Indonesia Soviet dan menjadikan Madiun menjadi basis pemerintahan dan Surakarta atau Solo karena itu berbatasan dijadikan sebagai daerah yang kacau. Musso dan Amir Sarifuddin berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Sambil menjelek-jelekan pemerintah, PKI kemudian mempertajam konflik antara TNI dengan antek-antek PKI sehingga muncul sebuah kerusuhan yang tentunya melibatkan dua belah pihak. Pemerintah berusaha untuk melakukan diplomasi dan pendekatan secara persuasif dengan Musso, bahkan mengajak Tan Malaka yang juga tokoh berhaluan sosialis untuk ikut membujuk. Tapi karena mereka itu sudah kekeh ingin mendirikan sebuah negara berhaluan komunis, maka diplomasi itu menjadi tidak ada artinya. Pada akhirnya Musso kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Di awal pemberontakannya, PKI membantai rakyat, tentara, bahkan kaum santri yang masih setia kepada NKRI atau kepada Pancasila. Karena begitu membahayakan sepak terjang dari PKI pimpinan Musso, kemudian Presiden Soekarno melakukan perintah melalui siaran RRI dan menyampaikan pesan bahwa Musso merupakan musuh negara sehingga harus ditumpas. Kemudian memerintahkan kepada Jenderal Sudirman untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian Jenderal Sudirman menunjuk pada waktu itu Kolonel Nasution yang meninggal karena pemberontakan 13 PKI dan Letkol Soeharto untuk bergerak menumpas PKI. Kemudian TNI berhasil melucuti persenjataan FDR dan menangkap tokoh militan PKI, ya, seperti ada Alimin, ada Joko Sujono, ada Seo Gyok Chan, dan Musso serta Amir Sarifuddin sendiri, dia pada akhirnya lari, pecah. Mereka berdebat dulu mengenai kegagalan pembentukan Republik Soviet Indonesia. Untuk mengelabui tentang pelarian mereka, ya, mereka pecah di tengah jalan. Musso sendiri pada akhirnya
menyamar menjadi seorang petani biasa. Dia mengganti pakaiannya yang berjas dengan kaos, kemudian pakaian-pakaian serta peralatan yang dipakai dia buntel dengan sarung dan dia tenteng dengan kayu seperti halnya musafir seperti itu. Namun pada akhirnya Musa melewati sebuah pos penjagaan dan setelah melewati pos penjagaan itu ada salah satu polisi kemudian membuka itu sarung apa itu yang untuk buntel pakaiannya, dan di dalam pakaiannya itu ternyata ada surat dengan bahasa Rusia. Karena Musuh itu seorang yang temperamental dan ditanya kenapa ada surat seperti itu, karena dia seorang petinggi PKI, dia menggunakan senjata dan ditembaklah penjaga itu sehingga meninggal. Namun naasnya di tempat itu ada petinggi desa yang melihat, sehingga petinggi desa itu kemudian berteriak dan lari, kemudian sehingga memancing warga untuk mengejar karena dia berteriak dan mengatakan mata-mata, mata-mata seperti itu. Pada waktu lari, kemudian Musuh sempat membajak dokar seorang warga. Kemudian salah satu warga dia ngoyaknya pakai sepeda pada waktu itu, sehingga sempat terjadi baku tembak. Kebetulan yang ngoyak itu adalah polisi, sehingga terjadi baku tembak, dan ternyata di tengah perjalanan dia ketemu mobil yang ditumpangi oleh 5 perwira polisi. Yang numpak sepeda tadi dia berteriak bahwa minta bantuan, dan mobil itu ikut ditembak dan menjadi kacau itu yang berada di mobil, dan mereka keluar tunggang langgang. Namun pada saat Musuh itu berniat untuk membajak mobil, ternyata mobilnya tidak bisa jalan, sehingga dia lari dan berhenti di sebuah rumah, kosong, dan ternyata sudah diketahui mengenai persembunyian itu dan dikepung oleh polisi, dan pada saat dia keluar ditembaklah Musuh mengenai bahu sebelah kiri dan dada sebelah kanan, dan meninggallah Musuh seperti yang ada di gambar itu. Dia meninggal dengan sangat tragis, seorang yang terdidik, seorang pemimpin PKI meninggal dengan sangat tragis. Pada akhirnya PKI Madiun menjadi gagal. Namun yang gagal adalah pemberontakannya. Paham dan ideologinya masih hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya nanti akan muncul PKI tahun 65. Demikian para siswa, sedikit penjelasan mengenai peristiwa Madiun 1948. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga, membahas soal G30 SPKI. Silahkan disimak tugas esai yang ada di menu tugas. Kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.